Aku pasti sudah gila, karena aku benar-benar menikah kilat dengan Tony, pria yang baru ku kenal kurang dari 3 hari. Saat menatap buku nikah merah di tanganku, aku nyaris tak percaya pada apa yang kulihat. Dan semua ini bermula dari ulah ibuku sendiri. Beliau dalam satu napas mengatur 4 kencan buta untukku, dan semuanya absurd luar biasa. Yang pertama, wajahnya pas-pasan saja sudah cukup, tapi malah minta aku yang menanggung hidupnya. Yang kedua, anak mami sejati. Katanya mau sama-sama bayar cicilan rumah, tapi nama di sertifikat harus nama ibunya, dan aku harus melayani ibunya seperti pembantu. Yang ketiga malah lebih parah. Katanya suka anak kecil, tapi begitu aku pura-pura bilang aku punya anak, langsung kabur tanpa pamit. Saat aku sudah pusing menghadapi semua pria aneh itu, tiba-tiba muncul sosok yang tak asing. Pria yang semalam masih bagiku partner patungan biaya hotel. Pertemuan kami waktu itu benar-benar kebetulan. Hari itu aku sedang kabur dari telepon ibuku dan asal naik ke mobil orang. Ternyata pemilik mobil itu dia, seorang pengacara super pelit yang menghitung setiap sen. Aku lupa bayar ongkos perjalanannya, dan dia benar-benar mengejarku sampai ke ujung dunia. Kami bertemu lagi di pesta pernikahan sahabatku, yang berubah jadi kekacauan besar. Keluarga pengantin pria malah mau mengadakan ritual aneh dengan ayah mempelai pria. Aku tak tahan dan langsung melempar kue ke wajah sang ayah di depan semua orang. Keluarganya murka dan nyaris menyerang kami. Aku menarik sahabatku kabur, dan tanpa sengaja menyeret Tony juga ikut lari. Setelah berhasil lolos, kami bersembunyi di kamar hotel. Entah karena alkohol atau suasana, malam itu terjadi hal-hal yang, tak perlu dijelaskan. Keesokan paginya, Tony malah menuntut agar biaya kondom kami dibagi 2. Aku sampai speechless. Ini benar-benar juara pelit sejagat raya. Kupikir setelah itu kami tak akan pernah bertemu lagi. Siapa sangka saat aku kencan buta berikutnya, kami bertemu lagi. Pria keempat tingginya cuma 150 cm, tapi gayanya seperti model internasional. Dia bilang kalau ada pria setinggi 180 cm yang mau denganku, dia akan makan meja di depannya. Dan tepat setelah dia bicara begitu, Tony yang tingginya 180 cm langsung berdiri, menatapku dan berkata dia menyukaiku, lalu menatap si pria tadi. Jadi, meja ini mau dimakan mentah atau direbus. Pria itu marah besar, bilang Tony cuma main-main denganku. Tidak mungkin menikah sungguhan. Tapi Tony malah menoleh padaku dan berkata tenang, kalau begitu ayo kita nikah. Aku yang sedang emosi malah mengangguk. Dan kami benar-benar pergi ke kantor catatan sipil dan menikah. Setelah sadar aku panik dan bilang ingin bercerai. Dia malah pura-pura kesal, katanya dirinya sekarang pria cerai gara-gara aku, jadi aku harus tanggung jawab. Dia berkata, toh kita berdua sama-sama dikejar-kejar soal nikah, kenapa nggak sekalian saja hidup bareng? Akhirnya dia pindah ke rumahku, dan dengan percaya diri mengumumkan, dia akan jadi suami rumah tangga penuh waktu. Untuk membuktikan diri, dia mengajakku ke pasar. Aku benar-benar melongo melihat aksinya, menawar, memilih sayur, semuanya jago banget. Benar-benar pembunuh para ibu rumah tangga. Waktu ketahuan penjual ikan menipu timbangannya, Tony langsung keluarkan timbangan digital, menyebut pasal hukum perlindungan konsumen, dan memaksa si penjual mengganti rugi $500 di tempat. Lalu dia masak makan malam. Masakannya luar biasa.